semua. Perkenalkan, nama saya Risma Ayu Febriana dari kelas 10-11. Nah, di video ini kita akan belajar statistika. Akan ada 4 subbab yang kita bahas. Yang pertama histogram, yang kedua ukuran pemusatan, yang ketiga ukuran penyebaran, dan yang keempat ukuran penempatan. Nah, biar lebih jelas, langsung saja kita simak videonya ya. Sampai jumpa di akhir video dan selamat menyaksikan. Dadah! Unsur-unsur pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Yang kedua, batas bawah kelas atau BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Yang ketiga, batas atas kelas atau BA, yaitu nilai yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Yang keempat, tepi bawah kelas atau TB, yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Untuk data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya 0,5. Jika data berupa bilangan 1 desimal, ketelitian datanya 0,05 dan seterusnya. Tepi yang kelima, tepi atas kelas atau TA, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Yang keenam, titik tengah. Yang ketujuh, banyak kelas atau K. Yang kedelapan, panjang kelas atau P, yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Di sini ada soal. Berdasarkan data berikut, hitunglah nilai rata-ratanya dari interval kelas 16 sampai 23 dengan frekuensi 10, 24 sampai 31 dengan frekuensi 17, 32 sampai 39 dengan frekuensi 7, 40 sampai 47 dengan frekuensi 10, 48 sampai 55 dengan frekuensi 3, dan 56 sampai 63 dengan frekuensi 3. Nah, untuk menghitung rata-rata dari data kelompok, kita tentukan terlebih dahulu titik tengahnya atau biasa disebut XI. Ya, XI rumusnya sama dengan 1/2 dikali batas bawah ditambah batas atas. Contoh, yang pertama ada 16 ditambah 23. Seperti ini. Jadi kita hitung dulu titik tengah dari semua kelas. Setelah itu baru dapat dihitung. Di sini jumlah seluruh frekuensi adalah hasil dari penjumlahan 10 ditambah 17 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan sigma 50. Setelah titik tengah dan jumlah seluruh data ditemukan, baru kita menggunakan rumus X bar. X bar sama dengan XI atau titik tengah kelas ke I dikalikan frekuensi kelas ke I dibagi frekuensi kelas ke I, jumlah keseluruhan frekuensi. Kita tuliskan di sini. Nilai tengah kelas yang pertama 19,5 dikalikan 10 ditambah
Jika sudah seperti ini, tinggal kita hitung saja. Dari 19,5 dikali 10 sama dengan 195. Setelah dikalikan, lalu kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 1679/50. Lalu kita bagikan 5 dengan 50. Hasilnya adalah 33,58. Seperti ini. Ya, untuk latihan soal selanjutnya, seorang karyawan sebuah toko bangunan mengukur diameter dari 40 buah pipa. Hasil pengukurannya itu dituliskan dalam tabel berikut. Diameter 65-67 dengan frekuensi 2, diameter 68-70 dengan frekuensi 5, diameter 71-73 dengan frekuensi 13, 74-76 dengan frekuensi 14, 77-79 dengan frekuensi 4, dan 80-82 dengan frekuensi 2. Nah, tentukan median dari data hasil pengukuran tersebut. Jadi, untuk menentukan median atau nilai tengah dari data kelompok, mula-mula kita hitung terlebih dahulu banyaknya data yang ada dengan menjumlahkan frekuensi kelas. 2 ditambah 5 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 4 ditambah 2. Jadi jumlah frekuensi seluruhnya adalah 40. Setelah diketahui jumlahnya N sama dengan 40, lalu kita akan cari letak median dengan rumus setengah kali N. 40 per 2 sama dengan 20. Median terletak di data ke-20. Data ke-20 berada di kelas di sini. Setelah mengetahui letak dari median, kita akan tentukan batas bawahnya, UTB. Nah, tepi bawah sama dengan 71 dikurangi 0,5. Hasilnya 70,5. Setelah itu kita hitung frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga adalah 7. Kita tulis di sini. FK sama dengan 7. Lalu frekuensi median di sini dituliskan 13. Frekuensi 13. Lalu P yaitu panjang kelas. Panjang kelas dari 71 sampai 73. 3. Nah, setelah kita ketahui komponen-komponennya, sekarang waktunya untuk menghitung. I median sama dengan TB ditambah dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi median dikalikan P. Di sini TB-nya 70,5 ditambah letaknya di data ke-20 dikurangi FK sama dengan 7 per
Frekuensi median 13 dikalikan P-nya 3. Ini kita hitung dulu. 20 dikurangi 7 sama dengan 13. 13 dibagi 13 sama dengan 1. 1 dikalikan dengan 3 sama dengan 3. Terus di sini 3. Jadi 70,5 ditambah 3 sama dengan 73,5. Jadi median dari data di atas adalah 73,5. Soal berikutnya, perhatikan data tinggi badan dari 40 siswa pada tabel berikut. Tentukan modus dari data di atas. Modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul. Dari tabel di sini dapat kita ketahui tinggi badan yang paling banyak frekuensinya adalah 146 sampai 154. Jadi kita lingkari, kita tandai dulu. Nah, setelah itu kita hitung tepi bawahnya. Tepi bawah dihasilkan dari pengurangan 146 dikurangi 0,5 sama dengan 145,5. Lalu kita cari D1-nya. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D1 sama dengan 11 kurangi kelas sebelumnya 10 sama dengan 1. Lalu D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya di sini 5. Jadi 11 kurangi 5 sama dengan 6. Lalu panjang kelas. Panjang kelasnya dari 146 sampai 154 adalah 9. Baru kita hitung modusnya dengan rumus TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan P. Kita substitusikan nilai-nilainya. 45,5 ditambah sini 1 ditambah 6 dikali 9 sama dengan 145,5 tambah 1 dibagi 7 sama dengan 0,14 lalu dikali 9. 0,14 dikalikan 9 hasilnya 1,26. 145,5 ditambah 1,26 sama dengan 146,76. Jika dibulatkan menjadi 146,8. Jadi, modus dari data tersebut adalah 146,8. Seperti itu.
Kuartil 2 atau tengah dari data di bawah ini adalah datanya 1, 6, 9, 3, 5, 8, dan 10. Pertama-tama kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, kita dapat menggunakan rumus kuartil I. QI atau kuartil ke I sama dengan I kali N plus 1 dibagi 4. Karena kita mencari kuartil tengah, maka di sini Q2 sama dengan 2 dikali jumlah datanya ada 7 ditambah 1 per 4. Ini 2 dikalikan 8 per 4. Langsung saja. Hasilnya adalah 4. Data keempat adalah 1, 2, 3, 4, 6. Jadi kuartil tengah dari data di atas adalah data keempat, yaitu 6. Selanjutnya, data berikut menampilkan lamanya waktu yang diperlukan ketika seseorang mengurus KTP di Kelurahan Makmur selama 1 minggu. Hitunglah nilai P5 atau P65 atau persentil ke-65. Kita tentukan terlebih dahulu jumlahnya. Diketahui di sini jumlah data keseluruhan adalah 49. Kita tulis dulu di sini 49. Kita tuliskan N sama dengan 49. Lalu kita tentukan letak dari P65 atau persentil ke-65 dengan rumus I kali N per 100. I-nya adalah 65 dikalikan 49 dibagi 100. Hasilnya adalah 31,85. Data ke 31,85 ada di sini. sampai 49. Jadi, kita tandakan tepi bawahnya, yaitu 40 kurangi 0,5 dengan 39,5. Lalu kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya itu 10 tambah 6, 16. Dan frekuensi
dari persentilnya adalah 18, tulis di sini 18. Lalu panjang kelas dari 40 ke 49 ada 10. Langsung saja kita hitung persentilnya. P65 sama dengan PV ditambah dalam kurung I kali N per 100 dikurangi FK, frekuensi kumulatif, per frekuensi persentil dikalikan P. Oke, jadi PB-nya di sini 39,5 ditambah letaknya 31,80 dikurangi frekuensi kumulatifnya 16 per frekuensi persentil 18 dikalikan 10. 9,5 tambah 31,85 dikurangi 16 dibagi 18 dikalikan 10, hasilnya adalah 8,81. Kita jumlahkan 39,5 ditambah 8,81 sama dengan 48,31. Jika dibulatkan jadi 48,3 atau 48 saja. Seperti itu. Oke. Latihan soal menentukan jangkauan interkuartil. Dari data di bawah ini tentukan jangkauan interkuartilnya. Dari data ini yang jumlahnya ada 12 data. Karena ini genap, maka nilai tengahnya atau kuartil tengahnya berada di antara data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6 adalah 16 dan data ke-7 adalah 17. Jadi kuartil 2 adalah pertengahan dari data ini. 16 ditambah 17 dibagi 2 sama dengan 16,5 kuartil 2. Lalu kita cari kuartil satunya. Berarti ada 6 data di sini. Sama-sama genap. Karena ada 6 berarti data tengahnya kita ambil dari data ke-3 dan ke-4. Sini 15 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi kuartil pertamanya adalah 15. Untuk kuartil ketiganya sama-sama genap juga. Antara data ke-3 dan ke-4. Data ke-3 adalah 17. Data ke-4 juga 17. Di sini. Di sini kuartil 3 17
ditambah 17 dibagi 2 sama dengan 17, tetap. Jangkauan interkuartil adalah hasil dari pengurangan kuartil 3 dengan kuartil 1. Dilambangkan dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 17, Q1-nya 15. Hasilnya adalah 2. Jadi, jangkauan interkuartil dari data di atas adalah 2. Mudah bukan? Soal yang pertama, ini. Perhatikan tabel berikut. Tentukan simpangan baku dan variansi berdasarkan data pada tabel di atas. Jadi kita akan mencari simpangan baku dan variansi dari data tunggal. Ya. Untuk mencari variansi dan simpangan baku, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Rata-rata dicari dengan rumus X bar. Di sini bisa kita lihat nilai 4 dengan frekuensi 2, 5 dengan frekuensi 7, 6 dengan frekuensi 13, 7 dengan frekuensi 6, 8 dengan frekuensi 1, dan 9 dengan frekuensi 1. Kita hitung. Jadi rata-ratanya adalah 6. Lalu kita cari variansinya. Variansi tahu dilambangkan dengan S kuadrat didapat dari mengalihkan frekuensi ke I dalam kurung XI kurangi X bar kuadrat per N. Kita masukkan saja nilainya. Empat dikurangi 6 sama dengan min 2.
pangkat 2 sama dengan 4. Jadi sini 2 dikalikan 4. Lalu 5 dikurangi 6 sama dengan min 1. Dipangkatkan 2 sama dengan 1. 7 dikali 1 tetap 7. Lalu di sini 6 dikurangi 6 sama dengan 0 dikalikan 13. 0 ya. Di sini 7 kurangi 6 1 kuadratkan jadi 1. 6 dikali 1. Di sini ada 8 kurangi 6 sama dengan 2 dikuadratkan jadi 4. Lalu 9 kurangi 6 sama dengan 3 dikuadratkan jadi 9 per 30. Kita langsung saja ya. Hasilnya adalah 30 sama dengan 1,13. Variansinya adalah 1,13. Untuk simpangan bakunya adalah akar dari variansi. Jadi akar dari 1,13 adalah 1,6. Seperti ini. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah menyimak video tadi, apakah kalian sudah mengerti sekarang? Nah, terima kasih ya untuk yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Bye-bye.